Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel kita tercinta Info Publik Jogja. Dapatkan seputar berita update dan terkini hanya di channel ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan informasi yang sangat penting kepada teman-teman semua. Kamis 21 April 2022, polisi telah menemukan 11 aplikasi pencuri data. Sejumlah aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 10 juta pengguna. Dan mirisnya, aplikasi tersebut ada yang bernuansa Islami, yaitu aplikasi azan dan juga aplikasi Al-Quran MP3. Menurut Zulfan, adanya aplikasi pencuri data pribadi ini ditemukan usai Cyber Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber. Kemudian hasil dari analisa tim Cyber Polda Metro Jaya diketahui ada sejumlah aplikasi keagamaan yang diduga melakukan pencurian data pribadi melalui aplikasi keagamaan. Penyidik cyber berhasil menganalisa aplikasi sebagai spam, yang mana ini bisa merugikan masyarakat. Kemudian, penyidik juga telah mengumpulkan data sensitif pengguna dan telah diunduh oleh lebih dari 40 juta pengguna. Data para pengguna ini berpotensi disalahgunakan. Akibat buruknya keamanan server atau database menyebabkan potensi untuk pencurian data ini terjadi. Aplikasi tersebut mencuri data melalui pengembangan perangkat lunak atau SDK. Pihak ketiga yang mencakup kemampuan untuk menangkap konten clipboard, data GPS, alamat email, nomor telepon, dan bahkan alamat MAC, router, modem. Aplikasi tersebut mencuri data melalui pengembangan perangkat lunak atau SDK. Dari pihak ketiga yang mencakup kemampuan untuk menangkap konten clipboard, data GPS, alamat email, nomor telepon, dan bahkan alamat MAC, router modern pengguna, dan SSID jaringan. Nah, berikut adalah 11 aplikasi yang ada di Play Store yang diduga melakukan pencurian data. Yang pertama adalah Speed kamera radar. Kemudian yang kedua adalah Almozen Light. Kemudian yang ketiga adalah Wi-Fi mouse. Kemudian yang keempat adalah QR and barcode scanner. Yang kelima adalah Kiblat Kompas Ramadan 2022. Yang keenam, Simple Weather and Clock Widget. Yang ketujuh, Hansen Next SMS Text atau MMS. Kemudian yang kedelapan adalah SmartKit 360. Yang kesembilan adalah Al-Quran MP3. Kemudian yang ke-10 adalah Full Quran MP3. Dan yang ke-11 adalah Audio OS Droid Audio Studio DAW. Nah, ini adalah 11 aplikasi yang diduga melakukan pencurian data bagi para penggunanya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian dimohon untuk waspada terhadap pencurian data dari aplikasi azan dan juga Al-Quran. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menanggapi terkait dengan kasus ini.
Kemkominfo Dedi Permadi meminta masyarakat untuk memeriksa daftar aplikasi yang diduga mengambil data pribadi secara tanpa hak dan melakukan beberapa langkah pengamanan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memutakhirkan sistem keamanan perangkat. Yang kedua, melakukan instalasi ulang terhadap aplikasi yang diduga memproses data pribadi secara tanpa hak. Yang ketiga, tidak memberikan data pribadi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Menurut ITSEC Asia, penting bagi seluruh pemilik dan pengembang aplikasi maupun website untuk memiliki standar tinggi keamanan data IT. Tujuannya adalah untuk menutup celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Presiden Direktur PT ITSEC Asia, Andri Hutama Putra mengatakan, pengguna akun IHEC perlu mengantisipasi potensi penyalahgunaan data pribadi. Akibat dari data pribadi yang tersebar, kita perlu waspada terhadap berbagai penyalahgunaan seperti penipuan melalui berbagai media, seperti email, SMS, WhatsApp, dan juga telepon. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa penjualan data untuk kepentingan marketing pun juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Begitu juga dengan berbagai penyalahgunaan data informasi untuk berbagai kepentingan yang beragam. Beliau pun membagikan beberapa tips mudah dalam menjaga keamanan data pribadi. Yang pertama adalah bijak dalam menerima informasi. Masyarakat perlu bijak dalam menerima sebuah informasi. Tidak mudah mengiyakan informasi melalui telepon ataupun pesan yang masuk. Meski si penipu sudah memiliki dan mengetahui data korban, termasuk rekam medis dan kesehatan, tidak jadi jaminan bahwa hal tersebut bukanlah penipuan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk melakukan verifikasi. Kemudian yang kedua, ganti password. Masyarakat diminta untuk mengganti password email dan juga PIN untuk mengakses data dan aplikasi penting secara berkala, maksimal 3 bulan sekali. Ini penting untuk dilakukan. Yang ketiga, gunakan OTP. Masyarakat pengguna internet untuk menggunakan OTP atau one time password atau 2FA, two factor authentication, guna memastikan agar layanan yang bisa diakses oleh masyarakat hanyalah bisa dilakukan oleh pemilik akun. Yang keempat adalah hati-hati dalam menggunakan email. Masyarakat pengguna internet juga disarankan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan email. Jangan membuka email atau tautan link yang sekiranya mencurigakan. Maka dari itu, mari masyarakat untuk bisa memanfaatkan email dengan bijak. Berikutnya yang kelima adalah uninstall aplikasi. Masyarakat diharapkan untuk menguninstall ataupun menghapus aplikasi yang tidak terpakai. Penting untuk menyeleksi aplikasi yang ada di smartphone ataupun perangkat pengguna dan menghapus jika memang ada aplikasi yang tidak terpakai. Terutama adalah menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah tidak aktif dan tidak update. Kemudian, berikan edukasi untuk keluarga dan juga orang terdekat.
mengedukasi keluarga, teman, ataupun orang-orang terdekat menjadi penting. Karena ini bertujuan untuk menjaga data dan bijak dalam bertukar informasi dengan pihak manapun. Dari ke-6 tips yang saya berikan, harapan saya Bapak Ibu semua bisa terhindar dari kasus-kasus penipuan. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, sangatlah rawan buat kita semua untuk berpotensi terkena penipuan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bisa bijak dalam menghadapi era digitalisasi ini. Jangan sampai kita terjebak ke dalam penipuan-penipuan yang sedang marak terjadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan harapan saya semoga ini menjadi informasi yang penting dan juga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.